Halo teman-teman, salam jumpa dengan saya Ibu Nuning Minasih pada channel N8 TV Semarang atau SMK Negeri 8 Semarang. Pada channel ini atau N8 TV Semarang merupakan salah satu solusi di dalam share pembelajaran untuk menyampaikan pembelajaran kepada para teman-teman yang bisa stay at home ya. SMK 8 idola ya, inovatif, disiplin, kemudian berkolaboratif. Jadi di dalam menyelesaikan semua permasalahan atau kerja dalam PPO objek itu kita tim, karena ada yang sebagai analis, ada yang sebagai programmer. Dalam kesempatan ini Ibu pesan kepada teman-teman semua agar selalu patuh pada protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga harus jaga jarak. Bila teman-teman bepergian atau terpaksa keluar rumah, harus menggunakan masker ya, dimanapun teman-teman berada. Saya, Ibu Nuning Minasih, adalah salah satu staf pengajar di kompetensi keahlian RPL. Pada kesempatan yang baik ini, program Secangkir Ilmu, saya akan menyampaikan pengantar PPO atau OOP. Ya. Adapun tujuannya, yaitu teman-teman semua menguasai apa itu PPO. Teman-teman semua menguasai konsep dasar dari PPO. Ya. Di dalam WOTS kenapa harus PPO? Ya. Karena berdasarkan sebuah survei yang diadakan oleh Stack Overflow pada tahun 2019, pemrograman bahasa atau JavaScript atau Javanet Bean ya, itu menduduki peringkat yang pertama ya, sebanyak 69,7% ya. Berarti para programmer di dunia ini, para programmer dimanapun berada, masih banyak yang menggunakan JavaScript, sedangkan C++ ya itu menempati urutan yang kedua, dan C++ dan HTML menempati urutan kedua sebanyak 64,1%, sedangkan Python itu hanya 25,7, 25, sekian persen. Oke, next. Kemudian apa itu OOP? Ya, OOP merupakan sebuah program atau suatu teknik untuk membuat sebuah program atau sistem yang berdasarkan objek dan metode ya. Kemudian objek-objek yang merupakan coding atau yang terbuat dari coding-coding itu harus saling terintegrasi antara yang satu dengan yang lain untuk memudahkan di dalam pembuatan menyelesaikan tugasnya. Next, objek-objek atau coding-coding tadi ya harus dibuat sesuai dengan objek yang ada, kemudian di manage ya, coding-coding harus di manage. Untuk apa? Untuk memudahkan di dalam pengaturan coding-coding tersebut agar sesuai dengan program yang dibuat, tentu saja perintah-perintah yang berupa coding. Oke. Next ya. Kemudian konsep dasar PPO terdiri dari yang pertama adalah kelas, kemudian yang kedua terdiri objek, yang ketiga adalah metode, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah abstraction, sedang yang kelima adalah encapsulation, dan yang keenam adalah polymorphism. Baik, akan Ibu ulas satu persatu. Kita mulai dari kelas. Oke. Kelas adalah suatu blueprint atau rancangan bagaimana kita membuat sebuah program berdasarkan objek atau metode. Saya contohkan, misalkan kelas makanan. Makanan pasti ada namanya.
Makanan pasti ada taste-nya atau ada rasanya, kemudian ada teksturnya, ya. Jadi itu yang dicontohkan atau bisa terlihat contoh yang lain di dalam slide. Oke, yang berikutnya adalah next, yang kedua adalah objek. Objek adalah suatu variabel yang merupakan perwujudan dari kelas itu sendiri, ya. Di dalam contoh sebuah objek, ya, yaitu objeknya manusia. Manusia mempunyai tinggi badan, manusia mempunyai berat badan, manusia mempunyai umur, manusia mempunyai jenis kelamin. Oke, next, ya. Kita bicara yang berikutnya adalah variabel. Variabel merupakan tempat penyimpanan nilai sementara yang dapat diubah-ubah, ya. Saya contohkan variabel, misalkan int dari nama presiden pertama sampai presiden yang ketujuh. Kemudian int dari angka misalkan bilangan desimal di bawah 100, bilangan asli di bawah 100, bilangan pecahan di bawah 100. Jadi teman-teman bisa menuliskan sesuai perintahnya, sesuai variabel yang diminta di dalam coding tersebut. Oke, yang berikutnya kita kupas adalah metode. Metode adalah sebuah atau blueprint atau rancangan di dalam bagaimana atau suatu langkah yang bisa dilakukan oleh objek. Jadi tingkah laku atau behavior, ya, itu adalah metode. Misalkan saya contohkan metodenya adalah manusia, ya. Manusia metodenya misalkan berjalan. Kemudian bisa juga melompat, ya. Bisa juga berlari kencang, ya. Oke, kita the next, kita lanjutkan yang berikutnya adalah abstraction. Abstraction itu apa? Abstraction adalah suatu cara pandang melihat objek dengan cara yang paling sederhana atau yang paling simple, itu abstraction. Misalkan kita melihat sebuah portable dari PC yang kita letakkan di meja atau flat yang paling canggih sekarang, katakan PC portable yang paling canggih, itu dari luar itu hanya kelihatan tombolnya, ya, tombol power and tombol mematikan, ya. Oke, itu contoh daripada abstraction. Kemudian yang berikutnya adalah encapsulation, kapsul. Kapsul itu dibungkus, untuk membungkus. Yang dibungkus apa? Yang dibungkus adalah untuk memproteksi suatu proses pembuatan sebuah sistem agar tidak terjadi interferensi dari luar sistem, sekaligus untuk menyederhanakan dari penggunaan sistem tersebut. Tadi dicontohkan bahwa contohnya sama, bahwa contohnya dari sebuah portable dari atau PC, kita lihat dari jauh hanya kotaknya saja. Tetapi kalau kita dalami ke dalamnya, di situ ada aplikasinya, ada softwarenya, ada hardwarenya yang saling bersinergis, saling terintegrasi antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah polymorphis. Poly itu berasal dari kata banyak, berarti lebih dari satu. Kemudian morph itu berarti bentuk. Jadi polymorphis adalah suatu objek yang mempunyai berbagai macam bentuk. Kenapa bisa mempunyai berbagai macam bentuk? Terjadi berbagai macam bentuk di dalam kelas itu sendiri atau di dalam superkelasnya itu sesuai dengan program yang telah dibuat. Jadi kenapa bermacam bentuk itu? Karena diprogramkan demikian sesuai perintah yang sudah dibuat. Baik itu polymorphis secara dinamik ataupun polymorphis secara statik, ya. Oke, next, ya. Teman-teman yang Ibu banggakan bahwa itu share pengantar PBO ataupun dari konsep dasar PBO yang harus dikuasai. Baik, akan Ibu refleksikan atau ambil sebuah kesimpulan bahwa PBO adalah suatu, apa itu PBO? Adalah suatu sistem di mana kita atau suatu mekanisme kita akan membuat suatu program yang berdasarkan pada objek dan metode yang ada. Kemudian objek-objek tadi berupa coding, maka harus diintegrasikan antara yang satu dengan yang lain
agar program atau coding yang kita buat itu dapat menyelesaikan tugas seperti yang diperintahkan di dalam program tersebut. Oke, coding-coding tadi harus kita breakdown. Kenapa? Untuk memudahkan di dalam pembuatannya. Penggunaannya. Jadi user yang mungkin seperti orang awam tidak tahu apa-apa tetapi bisa menggunakan daripada PBO. Baik, yang berikutnya adalah kelas ya. Jadi kelas atau blueprint atau rancangan yang berisi informasi dari sebuah data atau sifat karakteristik sebuah data dan metode yang ada di dalam suatu kelas. Kemudian kita bicara objek. Objek adalah suatu variabel yang ada di dalam perwujudan dari suatu kelas ya, yang kita buat dalam kelas tersebut objeknya. Tentu saja objek itu berupa coding-coding yang sering kita perintah sesuai dengan kehendak kita. Kemudian yang berikutnya adalah metode. Metode adalah behavior atau tingkah laku yang dimiliki oleh objek di dalam suatu kelas. Oke, yang berikutnya adalah abstraction. Abstraction ya, itu adalah cara yang paling simpel, cara yang paling sederhana di dalam melihat sebuah objek. Jadi kita pilih cara yang paling sederhana atau simpel. Oke, next. Kemudian kita encapsulation. Encapsulation adalah proses proteksi, pembungkusan sebuah proses di dalam membuat sebuah program ya atau sistem, untuk melindungi bahwa sistem tersebut dipastikan aman ya, tidak terinterferensi dari luar sistem dan penggunaannya secara sederhana. Kemudian yang next adalah polymorphis. Poly adalah banyak, morph itu adalah bentuk. Jadi sebuah objek yang mempunyai bentuk yang banyak. Kenapa bentuknya banyak? Karena memang sudah direferensikan atau diprogramkan demikian sehingga mempunyai bentuk yang banyak sesuai dengan program yang telah ditentukan. Baik itu polymorphis secara statik atau dinamis di dalam kelas itu sendiri ataupun di dalam superkelasnya ya. Baik teman-teman dimanapun kalian berada, semoga share pengetahuan pada hari ini sangat bermanfaat. Adapun Ibu mengambil literatur yang pertama dari pengantar PBO dari dosen dari Unibro, yaitu Dr. Engineering Herman Tole ya, salah satu dosen di Unibro. Yang kedua adalah diklat revitalisasi guru SMK ya, tentang Java Fundamental OOP 2 tahun 2018. Kemudian yang ketiga saya mengambil dari www yaitu programmergalolagi.com. Kemudian yang terakhir saya mengambil dari PBO terbitan dari Andi Offset ya. Teman-teman, perjumpaan pada kesempatan yang baik ini sungguh sangat singkat dan Ibu berharap semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun berada. Ibu berpesan, Anda adalah the next generation programmer on the world. Jadi Anda harus tetap bersemangat, tetap berlatih, everywhere, every time, long life education. See you next week, see you next month, see you one day. Oke. Terima kasih.